Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Namun ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat dimensi waktu yang indah ini. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka persatukan kami Tuhan di dalam cinta kasih-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita seperti yang saya katakan tadi, tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Ulangan 31 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Kita sama-sama bacakan. Bapak Ibu pemuda sekolah minggu di rumah, saya juga di rumah, tapi kita sama-sama membacakannya. Kita mulai. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Joshua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Joshua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, firman Tuhan ini diantara dengan tema menyanyikan keselamatan yang bersumber dari Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman ini saya baca-baca, saya lalu mengingat dulu suka sekali ada guyonan atau apa gitu ya di BDB itu, di Siantar itu, yang bilang kalau ada pesta itu, amang pargoci nami benamang jo gudang naso idoko kami be
ngai boto hamu gitu ya. Mau bilang kalau bahasa Simalungun lapi ya tahun kan kami domai botoh domai botoh nasiam malobe dudingin gitu kan, buatlah genderang itu, sebab kami tahu belum kami ceritain pun, belum kami bilang pun, belum kami ungkapin pun, pasti Amang Pargoci nami itu pemain musiknya itu pasti sudah tahu itu gitu ya. Itu menarik sekali sebenarnya ya. Kalau ada orang yang sebelum kita bilang saja orang sudah tahu gitu ya. Tapi apa yang mau dihantar dengan situasi itu tidak lain adalah ada hal yang luar biasa. Apa itu? Ketika firman Tuhan dihantar kepada kita, saya pikir cukup luar biasa. Kenapa? Bukankah teramat luar biasa sekali ketika dikatakan Tuhan memanggil Musa dan Joshua, dan Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, pengkhianatan apa yang akan dikerjakan, penghujatan apa yang akan dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka akan tiba ke tanah yang Tuhan janjikan. Luar biasa sekali. Tuhan mengatakan bahwa mereka akan berzina dengan menyembah Allah lain. Bangsa itu akan tegar tengkuk, meninggalkan Tuhan dan mencari Tuhan yang lain. Luar biasa Allahmu. Luar biasa Allah kita itu. Allah yang begitu luar biasa itu menerangkan beberapa hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa memang ternyata Tuhan tahu apa yang akan terjadi nanti. Bahwa ternyata Tuhan mau katakan dengan perikop ini, sebelum kita menjalaninya, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan mengantar itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah itu Allah yang luar biasa? Kalau kita bahkan nanti sebentar lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ternyata Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita semua tahu bahkan apa yang akan terjadi nanti. Memang sepatutnya tidak ada Allah lain selain Dia yang kita puji, kita sembah dalam kehidupan kita. Ketika orang masih memprediksi, tapi Tuhanmu, Tuhan kita tahu apa yang akan terjadi nanti, bahkan untuk masa depan. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu bernyanyi bagi Tuhan di dalam kemuliaannya. Sebab apa? Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu apa yang akan terjadi nanti. Saudaraku, bukankah itu hal yang luar biasa bagi kita pada saat ini? Kenapa? Bayangin, kalau sekarang saat pandemi COVID-19 ini hadir, sebenarnya juga Tuhan mau bilang, tenanglah, berdiamlah di rumah, disiplinlah, jagalah kebersihan, jauhkan jarak. Sebab apa? Aku tahu, kata Tuhan, apa yang akan terjadi nanti. Dan bukan hanya nanti, tapi juga untuk masa depanmu. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak anak sekolah sekarang, mahasiswa, mereka mulai gelisah dengan ujian online, dengan ujian seperti apa yang dipaparkan oleh para dosennya. Mungkin para dosen juga lagi sedang asik gitu ya, mungkin sedang asik menguji mahasiswanya, mereka serius atau tidak gitu ya, atau jangan-jangan seperti saat kuliah online gitu ya, mendaftar hadir tapi orang entah kemana gitu ya, atau mahasiswanya lagi tidur-tiduran. Tapi firman Tuhan saat ini mengantarkan kepada kita, kepadamu, mahasiswa, pemuda, dan siapapun yang melalui ujian online saat ini, atau anak-anak kita, anak-anak jemaat kita, Tuhan mau bilang buatmu, buat kita semua,
Persiapkan dirimu bahwa memang masa depanmu itu ditentukan saat ini. Tuhan mau mengajar kita di dalam situasi ini bahwa nanti 10 atau 20 tahun lagi situasi ini akan menjadi kekuatan bagimu. 10-20 tahun lagi mungkin orang tidak perlu berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Mungkin orang tidak lagi harus dekat-dekatan untuk menyatakan sesuatu. Mungkin orang tidak harus lagi misalnya harus ngumpul-ngumpul dan menceritakan atau apapun sesuatu yang dia rasakan. Tapi cukup dengan sesuatu yang bersifat seperti apa yang kita lakukan saat ini. Pekerjaanmu bisa dikerjakan di rumah saja. Dan memang itu menjadi sesuatu pelajaran yang terindah. Bahwa memang 10 atau 20 tahun lagi, jangan-jangan memang pekerjaan manusia akan memang semakin berkurang. Kita lihat saja bahwa banyak sekarang pekerjaan manusia yang tidak dilakukan oleh manusia itu. Dan saya percaya buat adik-adik mahasiswa atau siapapun itu, Tuhan sedang merangkai kehidupanmu. Tuhan sedang merangkai kehidupan kita. Dan saya teramat percaya bahwa Tuhan sedang merenda apa yang akan Tuhan jadikan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka nikmatilah. Maka tetaplah bersuka cita. Maka tetaplah menjalaninya dengan sebuah keseriusan bahwa masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Sebab apa? Tuhan tahu apa yang terjadi besok. Tuhan tahu apa yang akan engkau hadapi, engkau terima di dalam kehidupanmu nanti. Makanya jangan bersungut-sungut ya. Jangan bersungut-sungut. Lalu apa yang kedua? Tuhan itu di samping Maha tahu, Tuhan kita itu di samping Dia mengerti, Dia begitu peduli. Ternyata Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Bukankah ini hal aneh? Yang kedua yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Aneh dong. Masa Tuhan udah tahu bahwa mereka akan menyembah ilah lain, bahwa mereka akan menghina, mencaci maki Tuhannya sendiri, tapi Tuhan tetap mengantar mereka ke tanah perjanjian itu. Aneh enggak? Aneh lah. Coba kita punya janji seperti itu. Kadang orang tua juga janji sama anaknya, ya sudah, kalau kau naik kelas, aku akan belikan sepatu. Kalau rankingmu naik, aku akan seperti ini. Atau ada juga punya bapak ya, yang hanya lihat lihat rapor anaknya hanya matematika fisika saja gitu ya. Kalau nilai matematikamu begini, bagus, aku akan belikan ini gitu ya. Atau aku akan ajak kamu merdalani hujah harosumu begitu ya. Ada juga itu hanya melihat matematika fisika IPA saja begitu ya. Tapi ketika itu tidak tercapai, ketika apa yang diharapkan tidak terkabul, masihkah tetap dengan setia dengan janjimu? Ayo. Masih setia dengan janjimu? Makanya menarik sekali. Makanya memang kalau adalah orang tidak memilih Tuhan Yesus, atau kalau adalah pribadi yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus, atau ada orang yang mau meninggalkan Tuhan Yesus, saya sangat-sangat bersedih sekali. Atau bertukar iman katanya seperti itu. Apa itu? Sama seperti seorang sahabat mengatakan kepadaku, seorang sahabat yang suka bilang, promise is promise. Luar biasa itu. Ya, dan sahabat itu begitu dekat sekali, selalu berkata hal seperti itu. Promise is promise. Dan apapun yang terjadi, kalaupun jugul yang dijanjikan itu, kalaupun bertingkah yang dijanjikan itu, tapi dia selalu mengatakan promise is promise, janji adalah janji. Dan itu juga yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang percaya punya Allah seperti dia. Apa itu? Promise is promise.
ketika Tuhan yang membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, apapun yang terjadi, sonahape jugulni, sonahape takangni, sonahape si jugul baukni bangsa Israel ai. Halani domma ne batamar janji, halani domma Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka, Allah mereka, bukan Allah mereka, maaf, kepada Ishak, Abraham, Yakub dan segala pribadi yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan tetap menghantar mereka ke tanah perjanjian itu, apapun yang mereka lakukan. Disitulah Tuhan yang memiliki janji yang luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan kita, apapun janjinya, Dia akan mengabulkannya. Dan hal yang luar biasa yang bisa kita catat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, pesan itu dikatakan kepada Yosua dan Musa. Artinya apa? Yang ketiga, Tuhan mau katakan bahwa Tuhan selalu mempersiapkan seseorang itu secara matang. Tuhan selalu mempersiapkan kepribadian kita, kehidupan kita, karakter kita untuk segala tugas, untuk segala bentuk pelayanan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada Musa, sertakan Yosua. Tuhan mau mempersiapkan Yosua secara matang, bahwa bangsa yang akan dia hadapi, bahwa bangsa yang akan dia pimpin, songoni majugulna, songoni matakangna. Tapi hal yang luar biasa, Tuhan mau mempersiapkan Yosua begitu luar biasa. Dan pakailah situasi ini untuk sebuah kenyataan bahwa Tuhan mau mempersiapkan kita. Bapak, inang, pemuda, sekolah minggu, situasi yang terjadi ini, percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan kita, mengisi kita dengan segala kekuatan yang bersumber darinya. Bahwa nanti akan ada tugas pelayanan yang begitu luar biasa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu dengan janjinya, Tuhan yang tetap maha tahu apapun yang terjadi nanti, bahkan untuk masa depan kami. Dan biarlah ini semua menjadi kekuatan bagi kami bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.